Selamat pagi sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat, hari ini kita akan belajar cara menanam bawang pre. Ya, jadi kalau ibu-ibu atau sahabat yang senang memasak pasti tahu yang namanya bawang pre. Dan ini biasanya dipakai ujung-ujungnya, ya. Dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini, biasanya sudah ada di tempat sampah, ya, biasanya dibuang, ya, sudah dibuang, tidak dimanfaatkan lagi. Jadi hari ini kita tidak akan buang untuk bekas pangkal dari bawang pre ini, kita akan tanam lagi. Dan nanti kalau setiap hari misalnya kita memakai bawang pre, suatu ketika kita akan punya banyak polybag dan nanti kita tidak akan beli lagi. Ya begitu ya. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas ya yang harusnya kita buang, nggak usah dibuang dan kita bisa pakai. Nanti kita bisa panen bawang pre dari kebun sendiri. Ya. Ini ya semasih akarnya bagus, sahabat, ini bisa ditanam lagi. Dan nanti akan tumbuh kembali tunasnya dari sini dan nanti daunnya kita bisa potong lagi. Ini masih bisa ditanam. Ya. Jadi kita siapkan polybag, ini polybag bekas ukuran 20 cm. Untuk media kita pakai seperti biasa. Ini campuran sekam mentah, tanah subur dan sedikit kohe kambing. Ya, kita sudah fermentasi, jadi sudah bagus ini, kita bisa langsung pakai. Ya, kita bisa tanam langsung. Cara nanamnya seperti biasa, sahabat ya. Jadi ini saya akan jadiin 3 polybag ya. Satu ini saya tanam 3 batang. Ya, usahakan ada kelihatan seperti ini, jangan ditanam semua ya. Jadi nanti akan tumbuh daun baru dari sini. Jadi kita harus manfaatkan ini, sahabat. Jadi jangan sampai dibuang, nanti beli lagi, buang beli lagi. Ya, kita dengan modal polybag sama media saja, tanah subur, tanam dan disiram, nanti kita akan punya banyak tanaman bawang pre. Ya, satu. Ini bawang pre ini juga sering disebut bawang Jepang, ya, karena masakan Jepang banyak mempergunakan bawang ini, bawang pre ini. Ya. Jadi sahabat, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kita menanam, kalau boleh dibilang limbah dapur ini ya. Jadi kalau nggak ditanam kan jadi limbah, dia jadi sampah ya. Kalau kita tanam banyak manfaatnya. Di pertama yang pasti nanti kita tidak beli lagi ya, menghemat uang dapur ya. Yang kedua bisa membantu, jadi kalau rumah itu ada tanaman, ada kelihatan hijau-hijau begitu, pasti jauh lebih bagus kelihatan ya, lebih indah ya. Seberapapun rumah ya, kalau tidak ada tanamannya pasti kurang bagus, sahabat. Dan yang ketiga, jadi kalau rumah itu banyak tanaman pasti oksigennya bagus, sahabat. Jadi kita dapat manfaat yang penting itu oksigen. Coba bayangkan kalau kita di rumah sakit itu oksigen beli ya, tapi ini kita bisa buat oksigen sendiri ya. Nah, ini sudah cukup, saya rasa sudah. Kita siram, sahabat.
ya. Kita siram sampai full. Tanaman bawang prainya kita siram sampai full. Nanti lebih kurang 2 minggu ya. Sahabat taruh dulu di tempat yang teduh. Ya, tanaman ini yang baru ditanam ini ditaruh di tempat yang teduh. Dan setelah itu bisa dipindah ke tempat yang panas atau full kena sinar matahari. Karena tanaman bawang prei ini senang dengan sinar matahari full. Jadi pastikan nanti taruh di tempat yang panas. Ya. Ini contoh tanaman bawang prei yang sudah saya tanam duluan ya beberapa hari yang lalu. Ini sudah mulai tumbuh ya, sahabat. Ya, ini yang baru kemarin. Jadi kita nggak perlu beli lagi kalau sudah punya beberapa polybag ya. Mungkin nanti bisa panen dari sini. Jadi sangat menghemat daripada kita buang akarnya. Dan yang pasti kita juga dapat sayuran yang sehat, karena untuk yang kita makan ini kita tidak semprot insektisida atau bahan-bahan kimia, kita pakai bahan yang organik. Demikian sahabat petani Indonesia untuk video kali ini. Untuk sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe channel Sahabat Petani untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya tentang dunia pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.